Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Anak-anakku kelas 10 SMK Wahai Kasim Surabaya, alhamdulillah birahmatillah wa bi'aunillah bertemu lagi dengan Pak Ubay mata pelajaran pendalaman agama Islam. Pada kesempatan ini Pak Ubay akan menyampaikan materi tentang membaca sholawat ketika bubar acara. Mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita semua yang laki-laki ketika ada undangan, ketika ada perkumpulan dan undangan dan juga perkumpulan itu selesai, biasanya tokoh masyarakat yang berada di sana mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, lalu kemudian para undangan dan anggota yang berkumpul di sana biasanya membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing. Apakah hal semacam itu ada dalilnya? Maka Pak Ubay akan menyampaikan sekarang dalilnya. Disampaikan dari sahabat Jabir, an Jabirin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma jalasa qaumun majlisan thumma tafarraqu an ghairi salatin ala nabi sallallahu alaihi wasallam illa tafarraqu ala antana min rihil jifah. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila suatu kaum berkumpul, kemudian mereka bubar tanpa membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka sama dengan bubarnya orang dari tempat bangkai yang berbau busuk. Hadis riwayat An-Nasa'i, juz 6 halaman 109. Ini yang kemudian menjadi pijakan, menjadi dalil kaum Nahdliyin, para pengikut faham Ahlussunnah wal Jamaah, ketika selesai acara tokoh masyarakat mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena kalau misalnya ada perkumpulan lalu kemudian membubarkan diri tanpa membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, maka diibaratkan sama dengan bubarnya orang dari tempat bangkai yang berbau busuk. Lagi pula pahala sholawat yang dibaca ketika di dalam perkumpulan itu diamini oleh malaikat-malaikat yang menyaksikan. Kalau dari segi pahala tidak diragukan lagi, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asara salatin." Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku, maka Allah akan memberikan rahmat kepadanya 10 rahmat. Artinya 1 berbanding 10. Bahkan keistimewaan daripada sholawat ini Rasulullah juga sampaikan di dalam hadisnya, afdalu ummati bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya sholatan. Paling utamanya umatku nanti di hari kiamat adalah mereka yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Jadi kalau misalnya kalian berada di dalam satu acara dan acaranya sudah selesai, tokoh masyarakatnya mengucapkan sholawat, inilah yang kemudian menjadi dalilnya agar supaya kita tidak dianggap bubar dari tempat yang di situ dipenuhi dengan bangkai dan bau yang busuk. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian yang berikutnya, di kita faham Ahlussunnah wal Jamaah, ketika mengantar jenazah dari rumah duka menuju ke kuburan, biasanya diiringi dengan bacaan tahlil, yaitu la ilaha illallah. Apakah hal semacam itu kemudian ada dalilnya? Maka di sini Bapak juga akan menyampaikan satu hadis yang disampaikan oleh An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala
lam nakun nasma'u min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yamshi khalfal janazah illa qawlu la ilaha illallah mubdiyan wa raji'an. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwasanya tidak pernah terdengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengantar jenazah kecuali ucapan la ilaha illallah, baik pada waktu berangkat dan pulangnya, mubdiyan wa raji'an. Jadi Rasulullah ketika ada orang yang meninggal dunia, Rasulullah selalu mengantarkan jenazah dari rumah duka menuju ke kuburan. Rasulullah berada di belakang jenazah seraya mengucapkan la ilaha illallah. Ini hadis yang disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Jadi ketika kita misalnya mengantarkan jenazah, tidak kemudian kita ketawa-ketawa, ngobrol dengan sesama pentakziah yang mengantarkan jenazah ke kuburan, tidak. Tuntunan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mengucapkan tahlil, yaitu la ilaha illallah. Ketika ditanya apakah ada dalilnya, maka kalian silahkan sampaikan. Ada dalilnya di kitab Ahadits Al-Hidayah juz 2 halaman 212. Artinya apa yang kita lakukan di faham Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak kemudian berjalan tanpa adanya dalil, tidak. Semua apa yang kita lakukan di faham Ahlus Sunnah wal Jamaah ada dalilnya, sumbernya dari Al-Quran dan juga dari hadis. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kemudian di faham Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika ada orang yang meninggal dunia, biasanya ketika sudah selesai dikubur, sudah selesai, maka Bapak Mudin atau tokoh masyarakat yang ada di daerah itu membacakan talqin, membacakan beberapa pertanyaan dengan cara dituntun. Yang pertanyaan itu akan disampaikan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Inilah kemudian lafaz talqin yang biasa dibacakan oleh para tokoh masyarakat, para kiai, para ustadz, atau Pak Mudin yang kemudian bertindak membacakan talqin. Dan ini ada hadisnya. Hadisnya adalah wa akhrajat Tabrani fil Kabir wa Ibnu Mandah an Abi Umamah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul menyampaikan, idza mata ahadun min ikhwanikum fasawaitum mit-turab ala qabrihi falyakum ahadukum ala ra'si qabrih thumma liyaqul ya fulan ibn fulan fa innahu yasma'uhu wa la yujibu thumma yaqulu ya fulan ibn fulana fa innahu yastawi qa'idan thumma yaqulu ya fulan ibn fulana fa innahu yaqulu arshidna rahimakallah walakin la tash'urun falyaqul Ulkur ma kharajta alaihi minad dunya syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa annaka raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa bil Qur'ani imama fa inna munkaran wa nakiran ya'khudhu wahidun minhuma bi yadi sahibi wa yaqulu intalik bina ma naq'udu inda man qatlukina hujjatuhu fa yakunu Allah hajijuhu dunahuma faqala rajulun ya Rasulullah fa illam ya'rif ummahu qala fayansabuhu ila Hawa ya fulan ibni Hawa. Yang mana arti daripada apa yang disampaikan oleh At-Tabrani bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang saudaramu meninggal dunia lalu kalian mengantarkan dan kalian sudah meratakan tanah di atas makamnya, maka hendaklah salah satu dari kamu sekalian berdiri di bagian kepalanya dan katakanlah, wahai fulan bin fulana, maka sesungguhnya ia mendengar tapi tidak menjawab panggilan itu.
Jadi ketika dipanggil wahai fulan bin fulana, mendengar yang ada di dalam kuburan itu. Kemudian katakan, wahai fulan bin fulana, maka dia akan duduk dengan sempurna. Bangun, duduk yang ada di dalam kuburan itu. Kemudian katakan, wahai fulan bin fulanah, maka sesungguhnya ia berkata, berilah kami petunjuk, semoga Allah mengasihimu. Tapi kalian tidak merasakannya. Pengantar yang ada di luar itu tidak tahu kalau sebenarnya jenazah yang ada di dalam kuburan itu duduk. Lalu kemudian katakanlah, ingatlah janji Allah yang kamu pegang ketika keluar dari dunia, yaitu bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Muhammad adalah utusan Allah, bahwa kamu rela menerima Allah sebagai Tuhanmu, Islam sebagai agamamu, Muhammad sebagai nabimu, Al-Quran sebagai pemimpin. Maka pada saat itu malaikat Munkar dan Nakir akan saling berpegangan tangan dan berkata, mari kita pergi. Kita tidak duduk di samping orang yang telah dituntun jawabannya. Nantinya Allah akan memberikan jawaban terhadap kedua malaikat itu. Seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, jika ibu mayit itu tidak diketahui namanya, bagaimana akan disebut nama siapa? Maka Rasulullah menjawab, maka hubungkan dengan Hawa, yaitu wahai Fulan bin Hawa. Inilah yang kemudian menjadi pijakan orang NU atau faham Ahlussunnah wal Jamaah. Mengapa kemudian ketika ada orang yang meninggal dunia ditalkin, itu dituntun? Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi ketika ada keluarga kalian yang meninggal, maka talkinlah. Siapa tahu dengan talkin itu, dengan tuntunan yang dibacakan yang ada di luar kuburan itu, bisa menjadi pelantara selamatnya orang yang ada di dalam kuburan itu dari siksaan malaikat Munkar dan Nakir. Mungkin ini saja yang dapat Pak Ubay sampaikan. Mudah-mudahan materi yang singkat ini bisa memberikan tambahan pengetahuan kepada kita semuanya, sehingga kita senantiasa selalu melaksanakan tradisi-tradisi Ahlussunnah wal Jamaah di tengah-tengah masyarakat kita. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.